Oke, Shalom, selamat malam, Muse dan juga Malam. saudara. Belum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Tuhan. Kan, kalau kita semua sehat, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini yang boleh bergabung, bersyukur ya untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia sungguh baik. Kasih kesehatan saja itu merupakan anugerah yang besar bagi kita untuk saat-saat seperti ini. Ya, oleh karena itu kita akan memulai PA kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Saya menghimbau bagi Bapak Ibu semuanya untuk boleh di-mute-kan terlebih dahulu suaranya. Jadi pada saat sesi tanya jawab kita boleh hidupkan lagi ya supaya suaranya tidak tabrakan. Baik, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita boleh bernyanyi di rumah kita masing-masing mengangkat satu pujian ini. Tapi mau rasanya hitamnya 3 hari. Oh, tadi nak pasang tak sembah dulu nih besok lagi lah. Sebenarnya apa? Maaf saya mute dulu ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini di rumah kita masing-masing. Bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyembah-Mu Tuhan karena Engkau sungguh hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan hidup-Mu boleh berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hingga dari pagi hingga malam hari ini kami masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan urapilah. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap kami yang mengikuti PA pada malam hari ini, disiapkan hati kami oleh Tuhan untuk boleh mendapatkan pengajaran yang sungguh-sungguh boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan kepada Muse untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Lucy. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Apa kabar kita hari ini? Lucy minta tolong yang jadi co-host itu yang ini, yang satu lagi, Lucy. Saya materinya soalnya di situ. Ya, yang Daniel Agustian. Ya. Sudah, Muse. Oke, ya. Oke, makasih Pak Ibu, Saudara. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama memulai PA kita. Kita mau melanjutkan materi yang kita bahas pada waktu yang lalu, ya. Pada waktu yang lalu, khususnya kita mau melanjutkan bagian yang kedua, ya, dari pembahasan kita yang lalu. Kalau tema besarnya adalah Allah memperhatikan kita. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa Allah memperhatikan kita karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita, gitu ya. Dan itu menekankan bahwa kita adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau berbicara tentang bagian yang kedua, ya, atau subtemanya, yaitu Allah mengenal kita. Ya, Allah mengenal kita. Nah, kalau kita bicara tentang Allah mengenal, ya, Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada kita, apa alasan yang paling penting yang membuat kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita? Apa alasan yang paling penting yang membuat kita memperhatikan orang lain? Ya, banyak alasan, tapi yang paling utama menurut saya adalah karena kita mengenal orang itu. Ya, contoh Pak Andreas memperhatikan saya, ya, memperhatikan saya dan ya Pak Andreas memperhatikan saya, mengamat-amati saya, atau ya ikut peduli terhadap berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena tentu Pak Andreas mengenal saya. Coba kalau seandainya Pak Andreas tidak tahu saya, tidak kenal saya, kita tidak pernah ketemu, gitu ya. Kita juga tidak saling kenal, kita tidak tahu satu sama lain. Ya, kalau ada sesuatu terjadi, baik itu hal yang berkaitan dengan sukacita maupun duka cita atau hal-hal yang lain dalam kehidupan saya, atau demikian juga sebaliknya, pasti kita tidak akan saling memperhatikan, ya, kita tidak akan memperhatikan hal itu, gitu ya. Ibaratnya seperti apa ya, postingan-postingan yang biasa kita bagikan di grup WA kita, ya, ada satu peristiwa tentang seseorang kita bagikan, ya, kita nggak kenal orang itu. Nah, palingan kita hanya memperhatikan sepintas lalu aja, kita nggak terlalu fokus, nggak terlalu perhatikan dan tidak terlalu pusingkan hal-hal yang kita lihat di dalam postingan itu. Tapi coba kalau misalnya saya memposting tentang misalnya tentang Pak Antoni misalnya di grup.
Nah, pasti kita akan perhatikan, gitu ya. Kita pasti akan baca, kita pasti akan simak apa yang diberitakan ya dari postingan itu, seperti itu. Dan kalau ada sesuatu hal yang terjadi yang perlu kita berikan perhatian, dukungan, ataupun ucapan selamat, misalnya ketika Pak Antoni ulang tahun, nah tentu kita akan ucapkan dan kita akan lakukan di dalam grup, gitu ya. Tapi coba kalau seandainya saya bagikan satu orang yang kita tidak kenal, ya kita tidak tahu siapa itu, lalu ya saya bagikan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada si A misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak kenal orang itu siapa, bukan anggota gereja kita, gitu kan? Pasti akan bertanya-tanya, dan mungkin ada yang akan langsung balas di grup. Ini siapa nih Musa? Nggak kenal ini orang dari mana ini? Ya, nyasar di sini, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Allah kita. Ya, pertanyaan sederhana, kenapa Allah memperhatikan kita, gitu ya? Kenapa Dia begitu memperhatikan kita? Jawabannya adalah, alasannya adalah karena Allah mengenal kita. Ya, karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita, dan pasti Dia mengenal kita. Nah, karena itu Dia peduli, Dia memperhatikan kita, Dia melihat kehidupan kita. Dan tentu ketika kita bicara tentang Allah mengenal kita, ya tentu ini berbeda dengan kita manusia mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita mengenal satu dengan yang lain itu terbatas, tetapi kalau kita bicara tentang Allah mengenal kita, maka itu berbicara tentang pengenalan yang sempurna, pengenalan yang tak terbatas. Nah, karena itu, untuk membahas tema ini, saya mau ajak kita dulu untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 139. Ya, Mazmur 139, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 139, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Alkitab masing-masing, tapi juga saya ada share di layar ya, di screen. Mungkin ada baiknya juga buka di Alkitab masing-masing supaya lebih bisa enak bacanya ya, karena kalau di screen, kalau sudah lewat nanti tidak bisa disimak, tidak bisa diperhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Allah, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya, menarik ya kalau kita perhatikan dari ayat-ayat firman Tuhan ini, bagaimana Daud melukiskan tentang pengenalan Allah akan dirinya. Ya, bagaimana Tuhan itu mengenal Daud secara pribadi. Dan tentu dari apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur ini menunjukkan bahwa pengenalan Tuhan tentang Daud itu bukan pengenalan yang luarnya saja, tetapi ini menunjukkan kepada satu pengenalan yang sangat dekat, ya, menunjukkan satu keintiman relasi antara Tuhan dengan Daud secara pribadi, begitu. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan dengan sesama ayat-ayat ini, ya, bagian firman Tuhan ini. Dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau kita memperhatikan di situ,
ya, dari ayat firman Tuhan itu Daud menyebutkan beberapa segi kehidupan yang diketahui dan diselidiki oleh Allah. Ya, coba kalau kita sudah menemukan, ya, sebutkan sedikitnya 4 segi yang dikemukakan oleh Daud dalam firman Tuhan ini, ya. Dan kemudian tandailah dalam daftar tersebut segi-segi kehidupan kita yang juga diketahui oleh Tuhan. Ya. Dari ayat tadi Bapak Ibu Saudara, coba kita buat daftarnya, ya. Ada 4 hal yang disebutkan oleh Daud yang menunjukkan betapa Tuhan itu mengenal Daud secara pribadi, mengenal secara dalam, ya, mengenal dan mengerti Daud itu sempurna adanya. Nah, coba ada di antara kita yang bisa menyebutkan satu persatu dari keempat hal yang disebutkan oleh Daud dalam bagian firman Tuhan ini. Silakan. Oke, saya sharekan lagi ya ayat firman Tuhannya. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya rindu mengajak kita untuk bisa sharing sama-sama dari bagian ini. Dan nanti ya kalau bisa ada tanya jawab ya di antara kita ya, karena pembahasan kita, materi kita tidak terlalu panjang malam hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau memulai? Hal apa yang ditunjukkan oleh Daud dari firman Tuhan ini sebagai bukti atau tanda bahwa Tuhan mengenal Daud secara pribadi? Silakan. Yang pertama, mengerti pikiranku, Musa. Oke. Yang pertama itu bahwa Tuhan mengerti pikirannya Daud, apa yang ada di dalam pikirannya Daud. Ya, yang pertama, ya. Daud menunjukkan dengan jelas ya bahwa Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam pikirannya Daud, ya. Ini artinya apa? Artinya ya tentu ini menunjukkan adanya satu perbedaan ya. Kalau saya nggak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Lucy, ya, apa yang sedang Lucy pikirkan sekarang saya nggak tahu, dan memang saya nggak bisa tahu, ya. Tapi Daud mengungkapkan dengan begitu jelas sekali bahwa bagi Tuhan, ya, pikiran Daud itu sangat jelas terbuka di hadapan Tuhan, ya. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti Daud dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang ada di dalam pikirannya. Wah, ini menarik, ya, menarik sekali. Nah, bagian ini menunjukkan dua sisi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, ya, kalau kita lihat dari sisi bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh kita, yang dipikirkan oleh Daud, ya, yang kita pikirkan, yang ada di dalam pikiran kita, Tuhan tahu dengan jelas, ya. Walaupun orang tidak tahu, tapi itu tidak tersembunyi bagi Tuhan, ya. Itu tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, termasuk pikiran-pikiran yang bagaimana? Baik itu pikiran yang benar maupun juga pikiran yang salah, ya. Pikiran yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, maupun juga pikiran yang membawa kita kepada dosa. Nah, di sini menunjukkan adanya satu keterbukaan yang sangat jelas sekali, menggambarkan tentang pengetahuan Tuhan yang sempurna, yang dapat mengerti siapa kita, yang mengenal kita secara utuh, secara tuntas. Ya, nah, sisi yang keduanya, yaitu menjadi penghiburan bagi kita adalah apa? Kalau Tuhan mengerti pikiran kita, maka artinya apa? Tuhan itu tahu apa yang kita sedang
yang sedang mengganggu, yang sedang menggelisahkan kita di dalam pikiran kita, ya. Dan Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Ya, kalau Tuhan tahu pikiran kita berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan hanya Dia sempurna di dalam pengetahuannya, tetapi Dia juga sempurna di dalam memelihara kita untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, yang sedang menyusahkan hati kita, menyusahkan pikiran kita, ya, yang sedang kita gumulkan saat ini, ya, yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Nah, maka kalau Tuhan tahu semuanya itu, artinya Dia adalah Allah yang sempurna memelihara kehidupan kita, yang dapat menjamin kehidupan kita, yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Ya, mungkin kita dengan teman kita sendiri agak sungkan untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia mengerti pikiran kita. Tanpa kita ungkapkan pun apa yang menjadi persoalan di dalam hidup ini, Dia tahu, Dia mengerti. Dan kalau Dia tahu dan Dia mengerti persoalan-persoalan hidup kita yang ada di dalam pikiran kita, maka pasti juga Tuhan akan menolong dan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Dan Dia pasti akan menolong kita di tengah-tengah pergumulan yang ada. Ya, betul. Tuhan tahu, Tuhan mengerti pikiran kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, silakan. Siapa yang mau menjawab, silakan. Tuhan mengerti, Tuhan memeriksa kita. Memeriksa Daud. Dia tahu sedang berjalan atau berbaring, Dia tahu segalanya. Jalan-jalan hidup kita. Oke, ya betul. Tuhan tahu semua jalan-jalan hidup kita. Jadi Tuhan ini menarik ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan tidak hanya tahu pikiran kita, tapi Tuhan juga tahu jalan-jalan hidup kita. Nah, ini yang saya senang dengan istilah yang Pak Andreas gunakan, jalan-jalan hidup kita. Ya, Tuhan tahu, ya Tuhan mengenal jalan-jalan hidup kita. Ya, Tuhan sangat mengenal, sangat mengetahui jalan-jalan hidup kita, ya. Hal-hal yang sudah kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan pun Tuhan tahu semuanya, ya. Semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan, ya. Karena pengetahuan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan juga tempat, ya. Pengetahuan Tuhan itu sempurna, mengatasi semua yang ada di dalam dunia ini. Maka Tuhan tahu arah dan tujuan kehidupan kita, ya. Nah, karena itu, ya, ini juga berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tahu jalan-jalan hidup kita, maka artinya apa? Artinya pasti Dia akan menuntun dan mengarahkan hidup kita, jalan-jalan hidup kita itu kepada hal yang baik, ya. Nah, ya, ya. Di sini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan yang mengatur jalan hidup kita, ya, mengatur jalan hidup kita. Tapi juga di sisi yang lain, ini sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita, ya, menjadi peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal, dan Tuhan melihat semuanya itu dengan jelas. Ya, nah, ya, oke. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga, ya. Apalagi yang diungkapkan oleh Daud berkaitan dengan Tuhan mengenal hidupnya.
Silakan. Siapa lagi? Dari ayat 4. Ya, apa yang Bapak Ibu Saudara temukan? Silakan. Tuhan tahu apa yang ingin kita katakan, musuh. Oke, berkaitan dengan perkataan-perkataan yang keluar dari dalam mulut kita, atau perkataan-perkataan yang tidak kita ucapkan, ya. Karena perkataan itu ada dua, Bapak Ibu, dalam hal ini, ya. Perkataan yang kita ucapkan di dalam hati kita dengan perkataan yang kita ucapkan yang keluar dari mulut kita, ya, yang kita sampaikan. Nah, artinya di sini bahwa, ya, baik dalam hal perkataan kita, ya, semuanya juga terbuka di hadapan Tuhan, ya. Apa yang kita ucapkan, ya, baik yang kita keluarkan dari mulut maupun juga yang tidak kita ucapkan, ya, yang hanya kita ucapkan di dalam hati, ya, yang tidak kita keluarkan, yang hanya kita ucapkan di dalam hati kita. Wah, ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hal ini menjadi mengapa kita dapat percaya bahwa Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam, yang mungkin tidak kita ucapkan, yang tidak kita sampaikan kepada orang lain. Ya, karena Tuhan tahu apa yang kita ucapkan di dalam hati kita maupun juga yang kita ucapkan, yang kita sampaikan keluar dari mulut kita. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sedang menyusahkan hati kita, yang tak terkatakan sekalipun, ini semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ya, semuanya terbuka di hadapan Tuhan dan Tuhan tahu. Air mata kita, kadang kita ada waktunya kita tidak bisa mengucapkan kata-kata apa lagi, ya. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita ucapkan karena saking beratnya beban pergumulan yang sedang kita tanggung dalam hidup ini, ya, sehingga untuk ngomong pun susah, kita tidak terkatakan lagi, ya. Tapi di sini Daud katakan bahwa hal yang seperti itu pun Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu. Nah, menarik sekali bahwa Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8, ya, di situ mengaitkan hal ini dengan doa yang tak terkatakan, doa yang tidak dapat kita ucapkan keluar dari mulut kita, ya. Nah, di situ menarik bahwa Tuhan, dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan yang mengetahui isi hati kita, ya, yang mengetahui ucapan keluhan-keluhan yang ada di dalam hati kita, ya, dalam hal ini menunjuk kepada Allah Roh Kudus, maka dibilang apa? Bahwa ketika kita tidak tahu lagi apa yang mau kita ucapkan di dalam doa kita kepada Tuhan, tapi Roh Kudus yang tahu itu, maka apa? Dikatakan oleh Paulus, Roh Kuduslah yang akan berdoa, ya, menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu kepada Bapa kita yang di sorga. Nah, di sini berkaitan dengan satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, bahwa, ya, apapun yang kita katakan, ya, bahkan yang ada di dalam hati sekalipun yang sedang menekan kehidupan kita, semuanya itu sangat terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti semuanya, ya. Dan bahkan, ya, dalam lagu pujian yang pernah kita nyanyikan dikatakan apa? Tuhan mengerti tiap tetes air mata, ya. Tuhan mengerti tiap tetes air mata. Artinya apa? Ungkapan itu mau ingin menunjukkan bahwa di saat kita tidak bisa mengatakan apa-apa karena beratnya beban hidup yang sedang kita tanggung dalam diri kita, ya, dengan air mata yang keluar dari mata kita pun Tuhan tahu apa yang sedang menyusahkan hati kita, ya. Nah, bahkan Daud katakan dengan lebih luar biasa lagi, dia bilang apa? Sebab sebelum lidahku, artinya apa? Sebelum kita mengucapkan, waktu kata-kata itu masih mungkin di kerongkongan kita, di tenggorokan kita, ya, belum keluar. Nah,
Atau itu juga menunjuk kepada sesuatu yang ada di dalam hati, yang tak terucapkan, yang tidak bisa kita ungkapkan. Tuhan tahu, dan Dia mengerti semuanya. Dan ini juga sekaligus, Bapak Ibu Saudara, menjadi jaminan berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan di dalam mengerti, memahami kita, mengenal kehidupan kita. Ya, termasuk hal-hal yang tidak dapat kita ungkapkan, ya, yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, coba siapa lagi yang ingin memberikan jawaban berkaitan dengan pengenalan Tuhan akan hidup kita dari ayat 5 dan 6. Silakan, Pak Ibu Saudara. Tuhan melindungi. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan menjaga dan melindungi. Ya, berkaitan dengan hal ini, artinya yang dikatakan oleh C. Sucen tadi menunjukkan apa? Bahwa hidup kita itu ada ya dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan bisa melindungi kita, bisa menjaga kita? Karena hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan. Ya, nah menarik, Daud menggunakan istilah apa? Bahwa Tuhan itu mengenal kita dari belakang, dari depan. Ya, dia menggunakan istilah mengurung, begitu ya. Mengurung itu artinya apa? Ibarat kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Bapak Ibu. Kita ditaruh di atas tangan Tuhan, ya. Kita ditaruh di atas tangan Tuhan. Nah, hidup kita itu ada di telapak tangan Tuhan, ya. Kita digenggam. Ketika seperti ibarat kita sedang memegang satu benda, ya. Kita sedang, misalnya saya sedang pegang satu cincin misalnya, ya. Saya pegang satu cincin. Nah, cincin itu ketika ada di dalam genggaman saya pegang dengan kuat, maka apa? Cincin itu tidak akan jatuh. Cincin itu akan aman, ya. Cincin itu dapat tersimpan dengan baik, ya. Bahkan ketika ada orang yang mau merampasnya, maka ketika orang itu mau merampas, maka saya akan genggam kuat-kuat sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang dapat merampas cincin itu dari genggaman saya. Nah, itulah ibarat gambaran yang diungkapkan oleh Daud tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kita, ya. Penjagaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya, ya. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Gambaran pengenalan Tuhan itu, ya, diungkapkan oleh Daud, ya, dalam hal penjagaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ya, kalau hidup kita ada di atas telapak tangan Tuhan, di atas tangan Tuhan, ya, maka artinya itu adalah tempat yang paling aman yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, jadi berkaitan dengan keempat hal tadi, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pengenalan Tuhan atas hidup kita, ya. Dari yang pertama berkaitan dengan pikiran, yang kedua berkaitan dengan jalan-jalan hidup kita, yang ketiga itu berkaitan dengan pengenalan Tuhan, berkaitan dengan perkataan-perkataan yang ada ya di dalam mulut kita, baik yang kita ucapkan keluar dari mulut kita atau yang tidak dapat kita ucapkan keluar dari mulut kita. Lalu yang keempat itu bicara tentang penjagaan dan perlindungan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan menggenggam hidup kita, menjaga kita dengan menaruh kita di tangannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud menyimpulkan keempat hal itu di dalam ayat yang ke-6.
ketika dia mencoba untuk menggambarkan pengenalan Tuhan akan hidupnya, ya, dengan 4 gambaran tadi, dia sampai kepada satu kesimpulan yang dia katakan di dalam ayat yang ke-6, yaitu apa? Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, dari keempat hal yang coba digambarkan oleh Daud tentang pengenalan Tuhan akan hidupnya, akan dirinya, ya. Keempat hal itu pun sebenarnya tidak dapat menggambarkan, mewakili tentang pengenalan Tuhan yang sangat sempurna atas kehidupan kita. Nah, hal-hal ini menunjukkan kepada kita, ya, tentang satu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kita jamin, ya, kita pegang dalam kehidupan kita. Keempat hal itu mewakili semua sisi yang ada di dalam hidup kita, ya. Dan bahkan keempat hal yang digambarkan itu pun tidak dapat menggambarkan secara sempurna tentang pengenalan Tuhan atas kehidupan kita yang menunjuk kepada pemeliharaannya atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, kalau kita mau merenungkan akan hal itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika saya tadi mencoba merenungkan keempat hal itu, saya menemukan betapa luar biasanya Tuhan itu mengenal saya. Bahwa Tuhan itu mengenal kita itu tidak sempurna, tidak setengah-setengah. Tuhan itu tidak asal mengenal kita. Tuhan itu tidak hanya sekedarnya saja mengenal kita, tapi Dia sungguh-sungguh sangat dalam, sangat luas, sangat panjang, lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Artinya sangat sempurna sekali mengenal kita. Ya, Dia tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Tetapi Dia juga tahu hal-hal apa yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan itu tahu hal-hal apa yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga tahu hal-hal apa yang seringkali mendukakan, yang membuat kita berduka cita di dalam hidup ini. Tuhan tahu apa saja di dalam hidup kita yang memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini. Tetapi juga Tuhan tahu hal-hal apa saja yang menyusahkan, yang membuat hati kita bergumul, yang membuat hidup kita ini menjadi susah dan sulit, ya, di dalam perjalanan hidup yang kita jalani di tengah-tengah hidup kita di dalam dunia ini. Dan semuanya itu menjadi suatu alasan yang sempurna di dalam diri Allah untuk memelihara kehidupan kita, yang dapat kita andalkan, yang dapat kita yakini, percaya dengan sepenuhnya, dengan seluruhnya, ya, di dalam seluruh keberadaan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menggambarkan pengenalan Tuhan akan hidupnya, Daud ingin katakan bahwa Tuhan itu tidak hanya tahu akan dosa-dosa yang Daud lakukan, tapi juga Tuhan tahu akan hidup Daud secara sempurna. Maka kalau Tuhan tahu semua bagian kehidupan dari Daud, maka sesungguhnya itu menjadi satu alasan yang tepat bagi Daud untuk mempercayai Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena tidak ada satu bagian hidupnya yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, yang luput dari pengenalan dan pengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu bagian dari hidup Daud yang terlewatkan, ya, yang tidak Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan kenal, semuanya Tuhan lihat dan Tuhan amati dengan sempurna. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran ini Daud ingin mengajak kita untuk merenungkan dan mengerti tentang Tuhan kita, yang Allah kita, yang kita percayai dalam hidup ini, yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhananya, mengapa Tuhan? Mengapa hanya Tuhan?
bukan yang lain. Jawabannya adalah karena hanya Tuhan yang benar-benar mengenal kita, yang benar-benar tahu siapa kita, yang benar-benar mengerti pikiran kita, yang benar-benar tahu jalan-jalan hidup kita, yang tahu apa yang kita ucapkan, yang kita perkataan-perkataan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, semuanya terbuka dengan jelas. Dan hanya Tuhanlah yang dapat memelihara kita dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari keempat hal ini, dari keempat hal yang diungkapkan oleh Daud, coba apa saja yang kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengenal setiap sisi kehidupan kita. Dalam hal apa saja? Apa saja yang kita yakini bahwa Tuhan itu mengetahui atau mengenal setiap sisi kehidupan kita. Silakan, mungkin ada yang mau bersaksi, silakan. Ya, menyampaikan satu kesaksian berkaitan dengan hal ini, saya persilakan. Usul, saya mau nambahkan dikit usul. Oke Pak, silakan Pak. Tuhan pasti mengenal kita. Oleh karena apa? Setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita lakukan, Tuhan di atas melihat. Seperti istilah Mandarin, "Zhen zai zhou, tian zai kan." Manusia yang berbuat, Tuhan melihat. Jadi kita sedang berduka atau sedang senang, dia pasti tahu. Jadi Tuhan itu pasti tahu dengan keadaan kita yang itu aja musuh. Ya, oke. Ya, makasih Pak Andreas ya. Itu bahasa Mandarinnya menarik ya. Apa bahasa Mandarin tadi Pak? Oke. Zhen zai zhou, tian zai kan. Oke, artinya Pak? Manusia yang berbuat, Tuhan melihat. Oke, jadi artinya ya sederhananya apapun yang kita buat, yang kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan lihat ya. Tuhan tahu, Tuhan mengenal semua. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andreas. Ada lagi, Bapak Ibu, Saudara yang lain, silakan. Apakah ada? Silakan, kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah Daud menyadari bahwa Allah mengenal dia secara sempurna. Nah, bagaimana tanggapan Daud terhadap hal itu? Ya, bagaimana tanggapan Daud terhadap pengenalan Tuhan yang sempurna atas hidupnya? Ya. Coba kita baca dulu Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ya. Oke, saya share lagi Alkitab ya, sebentar. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ya. Oke, Bapak Ibu, ayat 23 dan 24. Daud katakan begini, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ya, kalau kita perhatikan respon dari Daud berdasarkan kedua ayat ini. Ya, ketika Daud sadar bahwa hidupnya itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengenal semuanya dengan jelas. Maka apa yang diucapkan oleh Daud sebagai responnya terhadap kepercayaannya tentang pengenalan Tuhan dalam hidupnya? Bapak Ibu, dari dua ayat ini. Ya, kalau kita perhatikan sepertinya Daud ya sedang meminta kepada Tuhan untuk
mengenal, ya. Tapi sebenarnya ayat ini ayat 23 itu, ya. Ayat 23 itu Daud ingin katakan begini, Tuhan, karena Engkau tahu, ya, karena Engkau tahu pikiranku, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu jalan-jalan hidupku, Tuhan, bukakanlah semuanya kepadaku, supaya aku sendiri mengenal jalan-jalan hidupku. Itu yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Daud. Jadi bukan permohonan supaya Tuhan mengenal jalan hidupnya. Tuhan sudah kenal Daud. Tuhan sudah tahu pikirannya. Tuhan sudah tahu hatinya Daud, ya. Tuhan sudah tahu jalan-jalan hidupnya Daud. Nah, maka sebagai respon dari hal itu, yang Daud minta kepada Tuhan apa? Yang Daud minta kepada Tuhan adalah supaya Tuhan membukakan semuanya itu kepadanya, kepada dirinya, supaya Daud, ya, memiliki pengenalan seperti Tuhan mengenal dirinya, ya, supaya Daud pun mengenal dirinya sendiri. Nah, ini yang diminta oleh Daud yang pertama. Jadi Daud memohon kepada Tuhan, Tuhan, karena Engkau sempurna mengenal aku, maka tolonglah aku supaya aku juga bisa mengenal diriku dengan baik seperti Engkau mengenal aku. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir karena Tuhan tahu hidup kita dengan sempurna, maka seharusnya ini menjadi satu peringatan dan juga sekaligus menjadi suatu dorongan bagi diri kita sendiri untuk mengenal diri kita, ya, seperti Tuhan mengenal kita. Ya, nah dalam hal ini terkandung dua makna. Yang pertama, di situ ada satu ingatan di dalam kepada diri sendiri supaya kita memperhatikan jalan-jalan hidup kita dengan baik, dengan benar, ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari hidup kita di hadapan Tuhan. Maka artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari hadapan Tuhan, semuanya terbuka kepada Tuhan, maka tentu kita pun juga harus menjalani hidup kita dengan benar, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Dan kita harus menjaga diri kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita, ya, akhirnya dapat mengarahkan hidup kita, ya, seperti Tuhan mengenal kehidupan kita. Nah, dengan hal itu menolong kita untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Ya, menolong kita untuk kita akhirnya juga jangan sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, menolong kita supaya kita dapat memperhatikan jalan hidup kita dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan sampai akhirnya jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, lalu yang kedua, hal ini adalah sesuatu hal yang baik yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenali diri kita dan mengenali hal-hal yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Supaya itu kemudian kita dapat kembangkan di dalam diri kita. Jadi selain mengenali kelemahan-kelemahan kita sendiri, kita minta supaya Tuhan tolong kita tahu hal-hal apa yang menjadi kelemahan kita, supaya dengan itu kita bisa menjaga diri kita dari kelemahan-kelemahan itu, ya. Dan kemudian yang kedua, yaitu meminta supaya Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Supaya dengan itu kita dapat mengembangkan hal-hal yang menjadi kelebihan-kelebihan itu, ya, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari ayat 24, Bapak Ibu, saya melihat bahwa Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dan Tuhan tuntun hidupnya. Karena Tuhan tahu kelemahan-kelemahannya. Maka Daud mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun Daud supaya dia tidak diserongkan oleh kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya. Ya. Nah, dalam hal ini Daud sungguh menyadari ketidakmampuannya untuk dapat menguasai dan mengendalikan dirinya berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Maka untuk dapat mengatasi itu, Daud membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dalam hal ini Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dalam hal kelemahan-kelemahan itu.
ya, supaya saya jangan diserongkan, supaya saya jangan dijatuhkan, dilemahkan oleh kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga hidup saya tetap diarahkan dan dituntun oleh Tuhan kepada jalan yang kekal. Jalan yang kekal itu artinya jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Nah, ini respon Daud, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Daud sadar akan pengenalan Tuhan yang sempurna akan hidupnya, maka Daud minta supaya Tuhan tunjukkan kepada dirinya. Dan kemudian yang kedua, Daud juga minta supaya Tuhan menolong dia, baik dalam hal kelemahannya, ya, supaya Tuhan tolong Daud sehingga akhirnya dapat waspada, ya, menjaga dirinya dengan baik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya itu, dan juga supaya Tuhan yang menuntun hidupnya, ya, supaya akhirnya Daud tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Nah, ini yang menjadi respon dari Daud. Ya, respon dari Daud kepada Tuhan berkaitan dengan pengenalan Tuhan akan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah, bagaimana Tuhan Yesus melukiskan tentang perhatian Allah yang mendalam terhadap diri kita. Ya, nah, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan 30. Ya, Matius pasal 10, Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30. Ya. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Lukisan apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya? Silakan, Bapak Ibu. Lukisan apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam ayat firman Tuhan ini? Domba dan gembala, ya, Bu. Ya, betul. Ya, hubungan antara domba dengan gembala. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala bagi kita. Ya, gembala domba. Ya, gembala yang menjaga dan yang memelihara kita. Gembala yang menuntun domba-dombanya. Ya, menarik bahwa Tuhan Yesus memakai gambaran gembala. Ya, tentu gambaran gembala yang dipakai ini bukan gembala yang ada di Indonesia, ya, yang ada di negara kita, yaitu gembala yang gembala domba yang berjalan di belakang, ya. Tapi gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah gembala yang ada di daerah Timur Tengah, di mana biasanya seorang gembala itu akan berjalan di depan, ya, dan domba-dombanya akan mengikuti di belakang. Nah, ini satu lukisan yang menarik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, arti yang pertama yang kita bisa tangkap dari bagian ini adalah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kalau kita ingin hidup kita dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, maka sebagai domba kita harus apa? Berjalan di belakang gembala, mengikuti gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan jadi domba yang berjalan di depan. Kenapa? Kenapa gembala berjalan di depan, Bapak Ibu?
Karena gembala berjalan di depan itu menggambarkan yang pertama, gembala itu yang memimpin domba itu di jalan yang benar. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Ya, gembala berjalan di depan, yaitu untuk membawa domba-domba itu ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Maka gembala yang tunjukkan jalan itu kepada domba. Karena domba tidak tahu jalan ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Hanya gembala yang tahu. Maka kalau domba mau sampai ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu, maka domba harus jalan di belakang gembala, mengikuti gembala itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, maka kita tidak boleh jalan di depan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus jalan di belakang Tuhan. Tuhan harus jalan di depan, kita iring Tuhan, kita ikut Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita ikut Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kita ikut. Kemana Tuhan jalan, kita iring Tuhan di sana. Ya, jadi jangan dalam hal ini diingatkan supaya kita jangan jadi domba yang sok pintar, yang merasa tahu jalan kita, yang tahu jalan yang terbaik untuk kita. Ya, kita tidak tahu jalan untuk pergi ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Hanya gembala yang tahu jalan ke situ. Maka kalau kita mau sampai ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu, maka kita harus ikut gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa gembala jalan di depan, Bapak Ibu? Karena gembala jalan di depan, tujuannya adalah untuk melindungi domba-dombanya itu dari serangan binatang buas. Karena biasanya, ya, binatang buas itu selalu mengintai di jalan yang dilewati oleh gembala dan domba-dombanya. Nah, maka kalau ada domba yang jalan di depan, yang mendahului gembalanya, maka pasti domba itu akan diterkam oleh binatang buas. Ya, karena dia terpisah dari kawanan domba. Dia jalan sendirian di depan. Tapi kalau domba jalan di belakang gembala, maka ketika ada binatang buas datang mengancam domba-domba itu, maka sang gembala akan maju menghadapi binatang buas itu dan kemudian akan memukul dan membunuh binatang buas yang mau mengancam hidup dari domba-dombanya. Dan demikian juga dengan kita. Ketika kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus dalam sepanjang hidup kita, maka di situ kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dari serangan-serangan binatang buas yang ada, dari serangan iblis, dari serangan-serangan yang lainnya yang mengancam kehidupan kita. Maka di situ Tuhan katakan apa? Dia adalah gembala, dia yang menjaga kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu gambaran yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah, sebagai gembala, apakah kita sudah menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita atau belum? Kalau belum, kita mungkin, kalau misalnya ada yang berkata belum, mungkin kita perlu bertanya, mengapa saya belum menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita? Jawabannya mungkin adalah karena kita merasa diri kita bijak, kita merasa diri kita pintar, sehingga akhirnya kita jalan sendiri dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau mengikut Tuhan, tidak mengiring Tuhan dalam hidup kita. Maka akhirnya kita cari jalan sendiri, dan jalan itu akhirnya menuntun kita kepada berbagai kesulitan dan kesusahan di dalam hidup ini. Maka bagian ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka ikut Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari pimpinan Tuhan. Serahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menjaga kita, yang dapat memelihara kehidupan kita. Ya, bahkan di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini pun, ya, di saat kita tidak tahu bagaimana kita harus menyikapinya, apa yang harus kita pilih dalam hidup ini, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan waktu kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan pelihara kita. Kita bisa ada dalam bahaya, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan yang kita ikuti, maka
Tuhan yang akan menolong kita dan akan menjaga kita dari bahaya yang mengancam kehidupan kita. Amin. Baik, ini yang saya sharingkan, yang saya bagikan untuk kita pada malam hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau meresponi, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Lucy. Silakan. Ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin merespon? Saya persilakan jika ada. Kalau tidak, kita akan melanjutkan kita. Apakah? Sudah cukup jelas ya, saya yakin ya Bapak Ibu Saudara. Penjelasan dari Musa hari ini. Terima kasih sekali lagi Musa untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Luar biasa ya. Untuk beberapa hal yang saya sendiri dapatkan dari PA kita malam hari ini, bahwa sungguh Tuhan tahu apa yang menyusahkan hati kita, apa yang membuat kita gembira, dan masih banyak hal lain ya yang kita dapatkan dari apa yang sudah Musa sampaikan hari ini. Terima kasih. Malam hari ini juga kita ada teman baru ya, ada 2 orang. Bolehkah kita berkenalan kepada C. Meilani ya, sama ada Bapak Dosniringo. Boleh kita berkenalan, C. Meilani? Dari mana, atau supaya kita lebih tahu, lebih kenal ya satu sama lain. Boleh? Yang pertama, C. Meilani. Namanya C, rumahnya di mana? Boleh di open cam kalau ini ya, nggak keberatan ya, supaya kita bisa lihat nih secara virtual. C. Meilani, ada? Lalu kali itu adik saya di Padang Panjang, ya. Oh, yang mana Ya. Musa? Yang Melani Octavian, ya. Oh ya, oke, selamat bergabung ya untuk C. Meilani. Untuk adiknya Musa. Ya, adik saya. Ya. Oke. Untuk Pak Doni itu masih keluarga juga ya Musa? Ya, itu adiknya semua itu. Oh, adiknya Musa dan juga semua, selamat bergabung ya untuk inilah Jemaat GAK, dan terima kasih sudah boleh meluangkan waktunya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa ya. Itu tadi tujuannya satu sama lain kita boleh tahu namanya. Jadi di samping kiri atau kanan dari nama Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi saudara-saudari yang ada di samping kiri atau kanan di layar Zoom Bapak Ibu Saudara ya. Kita kan berbeda-beda, jadi boleh doakan di samping kiri kanan nama. Nah, untuk itu dari masing-masing kita paling tidak menyampaikan satu pokok doa ya, supaya kita cepat. Boleh menyampaikan satu pokok doa paling tidak supaya bisa didoakan oleh kita semua di saudara kiri ataupun kanan. Ya. Saya persilakan, mungkin saya sebut saja ya namanya supaya cepat. Yang pertama mungkin boleh dimulai dulu dari Musa untuk pokok doanya. Musa, apa yang bisa kita doakan? Ya, doa keluarga aja, kesehatan, pemulihan semua anak-anak ya. Supaya Tuhan tolong ya, puji Tuhan sudah semakin baik. Tuhan tolong nanti rencana Senin akan swab ya. Semua anak-anak akan swab Senin ya, supaya hasilnya baik ya. Oke, itu untuk pokok doa Musa ya. Jadi orang yang di samping kiri atau kanan yang ada namanya Musa boleh doakan pokok doa yang tadi. Yang kedua Pak Tamrin ada? Pak Tamrin apa pokok doanya, Pak? Kesehatan ya. Kesehatan ya. Ya. Ya, itu aja. Ya. Oke, selanjutnya Andreas, pokok doanya, Pak? Ya, kesehatan untuk emak saya yang sering kambuh, dan kesehatan keluarga aja itu Lucy. Untuk emak dan juga keluarga ya, Pak ya, kesehatannya ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Elis. II, apa pokok doanya? Minta bantuan doa buat Pak Budi yang lagi sakit, dan saya sendiri itu, Lucy. Ya, II kenapa I?
habis dari itu sakit emah dan ada flek di paru-paru. Oh iya kita doakan bersama ya Iya. Ulang tahun juga iya Iya. untuk dan juga Pak Budi, Ya. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya. Makasih. Ya selanjutnya Pak Antoni, boleh bagi pokok doanya Pak? Minta doa untuk kesehatan keluarga nih sama si Clara lagi pilek, minta kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih. Anak dari Pak Antoni ya, Clara dan juga kesehatan. Selanjutnya untuk Pak Dosni Ringo, boleh Pak bagiin pokok doanya bagi kita? Ibu Lucy. Oh sorry, maaf ya untuk Ibu Dosni. Iya. Maaf nih baru tahu. Boleh Bu bagi pokok doanya? Buka kameranya deh. Ya. Buka suaranya ya. Nih saya minta unmute. Tes aja dulu ya. Ibu bisa untuk suaranya? Di kiri bawah speakernya Bu. Dibuka. Bisa? Ngelek kayaknya Lucy itu. Ngelek Lucy. Oke lah, kita skip dulu mungkin ya. Selanjutnya pokok doa. Doakan aja kesehatan anaknya. Demam kemarin. Namanya semua? Willy, namanya Willy. Willy ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang nama di samping kiri kanannya boleh diingat ya. Tadi Ibu Dosni ya untuk kesehatan keluarga dan juga anak ya. Kemudian untuk Ibu Herlina, C apa C? Kesehatan dan usaha. Kesehatan dan usaha ya C. Ya. Oke, selanjutnya untuk C Lilis. Kesehatan dan pekerjaan ini aja kok Ando aja. Oke, masih kerja ya kok Ando ya, C. Nggak PPKM ya. Oke, selanjutnya untuk C Maria, C. Pokok doanya, C. Iya, buat kesehatan keluarga dan juga khususnya buat Ii, Titi yang mudah-mudahan bisa percaya Tuhan, Yesus membuka hatinya untuk meresponi kebaikan Tuhan. Oke, biar bertambah lagi ya C orang yang percaya ya. Itu pokok doa C Maria, jangan lupa doakannya yang di samping kiri kanan. Kemudian untuk C Meilani, bisa di open mic-nya. Apa pokok doa yang bisa kita doakan? Kesehatan keluarga itu. Kesehatan dan keluarga ya. Oke, baik. Untuk C Sucen, pokok doanya C? Pemulihan buat Papa. Tuhan tolong dan sembuh dari COVID, biar pemulihannya semakin baik, terus imannya boleh tuh terus kuatkan dalam mau mengikuti Tuhan. Oke, bersyukur ya untuk Papa C Sucen boleh membuka hatinya untuk terima Tuhan, doakan untuk imannya semakin diteguhkan. Untuk contoh Stella, pokok doanya Bang Jontel ya, contoh Jontel ya. Boleh pokok doanya, contoh? Belum kedengaran ya suaranya. Ngelek lagi tuh Lucy punya mereka tuh. Oh ngelek ya, mungkin ya. Oke, kita skip dulu mungkin. Untuk Cevik, C pokok doanya C? Kesehatan ya. Doakan kesehatan. Ada lagi itu C? Saja. Itu baiklah. Untuk pokok doa Cevik ya, kesehatan. Contoh Hayami. Iya, tolong doakan kesehatan juga. Mah lagi kambuh. Ya, minum obat ya, contoh ya. Semoga cepat sembuh. Contoh Hayami. Untuk Ceyeni Wati, pokok doanya C?
kesehatan Papa, kesehatan suami dan anak-anak, usaha, itu aja. Makasih Papa lagi Lucy. sakit. Papa lagi sakit ya, Ceh? Enggak sakit, cuman biar tetap terjaga kesehatannya selalu gitu kan. Oke, untuk kesehatan keluarga, suami, dan juga usaha ya, Ceh. Iya. Untuk yang belum tadi, contoh Stella ya. Bisa terdengar? Ada? Atau yang belum saya sebutkan tadi namanya, yang mungkin suaranya sudah bisa di-open, boleh sampaikan pokok doanya? Iya, tinggal contoh Yohanes kayaknya sudah, yang lain sudah semua. Oke, contoh Yohanes. Bisa terdengar suaranya contoh? Oh, suara contoh tidak terdengar di kami. Mungkin boleh di chat aja ya. Bagi yang mungkin belum tadi, boleh di chat supaya orang yang di sebelah kiri kanannya bisa mendoakan. Oke. Nah, untuk pokok doa tadi, saya berikan waktu bagi kita berdoa 1 menit untuk di kiri kanan kita. Dan nanti semuanya akan ditutup. Minta dengan kasih semua Maya ya akan menutup kita semua dalam doa. Baik untuk PA malam hari ini maupun untuk istirahat kita malam hari ini. Doakan juga untuk ibadah besok supaya kita boleh lagi bersama-sama beribadah. Contoh Yohanes sudah bisa? Di chat. Halo, ada suara ya. saya? Ada. Pokok doanya contoh. Doakan kesehatan dan juga untuk pelayanan supaya lancar. Itu aja. Ya, pelayanan contoh di Pos Lampung ya. Bersama dengan teman-teman, biarlah Tuhan juga boleh tolong. Oke, mari dengan pokok doa yang ada, kita akan berdoa bersama-sama. Boleh di-mute supaya tidak terganggu 1 menit, kemudian minta dengan kasih semua Maya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami di surga. Kami semuanya Allah Yesus yang menyembuhnya Allah. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Engkau berterima kasih. Engkau Allah kami yang mengerti, mengenal, dan mengetahui jalan-jalan hidup kami. Dan Engkau Allah peduli dan mengasihi kami sedemikian rupa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami kiranya ditolong oleh Tuhan untuk mengenali diri kami dan boleh menyerahkan semua diri kami kepada Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Tiap-tiap kami punya pergumulan. Kami mungkin hanya mengungkapkan 1-2 pergumulan pada saat ini. Tapi Tuhan tahu, lebih dari itu kami masih punya pergumulan yang lain. Masih punya kesedihan yang lain. Masih punya beban yang lainnya. Kami ingin menyerahkannya semua kepada Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan tuntun, dan Tuhan sungguh-sungguh pegang tangan kami. Dan biarlah kami boleh beriman, boleh percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, Saudara yang bisa bergabung malam hari ini. Berkati hidup mereka, keluarga lepas keluarga, anak-anak mereka, pasangan mereka, kehidupan mereka, dan juga masa depan mereka. Bahkan segala pergumulan-pergumulan mereka, kami ingin Tuhan Engkau kiranya menolong. Tuhan kiranya meneguhkan pengharapan, sehingga terus kuat di dalam Engkau. Malam ini rahasia bagi kami ingin beristirahat. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Dan biarlah esok hari kami boleh memasuki ibadah raya seperti yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sebagai umat yang telah Engkau tebus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur, berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sudah selesai PA kita malam hari ini. Teman-teman yang udah boleh leave. Terima kasih untuk Musa sekali lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom.
Selamat tidur. Selamat bersama.